Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sering dianggap lemah. Pada tahun 1910, di negara-negara barat telah merayakan Hari Perempuan Internasional. Namun perayaan Hari Perempuan Internasional menghilang di akhir tahun 1920. Tahun 1960-an, bangkitnya gerakan feminisme yang kemudian pada tahun 1975 PBB meresmikan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. Setiap tanggal 8 Maret, beberapa negara di dunia memperingati Hari Perempuan Internasional sebagai hari libur nasional. Teks sore edisi 8 Maret hari ini bersama saya Tilvila Talakua akan menghadirkan sosok perempuan Indonesia yang tangguh berjuang di negara orang demi menghidupi keluarga mereka. Bersama saya, Ibu Natalia Nimade Kertiasih, terapis massage dari Bali yang saat ini sedang bekerja di Royal Spa Voronezh. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Hari ini kita akan membahas tentang Wonder Woman. Ya. Bagaimana perempuan-perempuan tangguh yang berjuang demi keluarga mereka. Seperti yang kita tahu, sejak tahun 1960-an, ketika ada gerakan feminisme, banyak sekali perempuan yang kemudian keluar menjadi orang lain. Sejak dulu perempuan selalu diibaratkan sebagai orang yang hanya duduk di dapur, hanya duduk di dapur, tidak berbuat apa-apa. Tetapi kemudian perempuan-perempuan di era saat ini benar-benar menunjukkan emansipasi, bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Ibu Natali salah satu dari mereka. Bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu datang ke Rusia? Bagaimana awalnya sampai Ibu bisa datang ke Rusia untuk bekerja di sini? Ya, pertamanya ya kita harus mencari agen ya. Kita melalui agen dan interview. Habis interview, kalau udah dari owner Rusia udah diterima. Jadi kita menunggu beberapa bulan dengan adanya visa kerja. Itu dengan prosesnya sekitar 4 bulan begitu baru kita berangkat. Oke. Rusia bukan negara pertama Ibu kerja di luar ya? Bukan negara pertama yang kerja. Ibu sebelumnya pernah kerja di? Saya pernah kerja di Dubai. Ya, di Arab Saudi. Dan sekarang di Rusia. Ya. Di Rusia sebagai terapis massage. Sebagai terapis massage juga. Waktu di Arab Saudi dan di Dubai juga sebagai terapis massage. Ya, betul juga. Oke. Ibu anaknya ada? Anak saya ada 4. Ya. Dan semua sekolah, semua usia sekolah. Ya. Dan Ibu bekerja di sini untuk kemudian mengirimkan semua masa depan mereka. Betul sekali. Kira-kira Bu, bagaimana menurut Ibu perbedaannya bekerja di Indonesia dengan bekerja di luar negeri? Di Rusia pada khususnya. Kalau di Bali ya, pada khususnya di Bali terapis kita memang sudah gimana ya? Gaji tidak sama dengan kita di luar, tapi dalam hal ini kita untuk mencukupi untuk keluarga itu yang terpenting. Dan saya kira selama bekerja di luar negeri ya kita bisa memenuhi semuanya, tapi kita harus ada pengorbanan juga, pengorbanan untuk keluarga. Gitu. Berkorban dari sisi ya perasaan meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak jauh. Kemudian ada di negara orang yang sama sekali semuanya berbeda. Betul sekali. Suka duka Ibu selama di sini. Sudah berapa tahun Ibu di Rusia sekarang? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Iya. Suka dukanya selama 3 tahun ini? Suka dukanya ya gimana ya? Di saat kita merindukan keluarga, gimana merasa sedih, dan pada saat bekerja full di sini kan karena ada banyak pekerjaan, tapi sepintas lalu kita bisa sibuk dengan kesibukan kita
gimana lagi ya? Jadi artinya bahwa suka dukanya yang paling tidak bisa dimenangi, yang paling tidak bisa kita menangkan adalah bagaimana rasa rindu kepada keluarga itu, Bu, ya. Sangat rindu dengan keluarga, tapi karena harus bekerja, harus tidak ada bekerja, pilihan lain ya. selain bekerja. Selain bekerja dengan untuk masa depan mereka juga, Masa depan ya. anak-anak dan keluarga, betul. Bu Natali, banyak sekali di Indonesia kita mendengar bagaimana TKI, dalam hari ini TKW, tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang diperlakukan dengan sangat tidak adil. Ya. Ada banyak sekali laporan bahwa tenaga kerja wanita di Indonesia yang ada di luar negeri akhirnya harus bekerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ya. Mereka dijanjikan bekerja di tempat ini, tetapi kemudian dibawa ke tempat yang lain. Ibu pernah punya pengalaman seperti itu? Istilahnya ya, saya pernah punya pengalaman kayak dulu di Moskow 1 tahun, tapi perjanjiannya kan kita di Saint Petersburg. Kita nggak tahu kalau di Saint Petersburg itu akan ditempatkan di sana, dan ternyata kita dipindahkan ke Moskow. Jadi saya harus bekerja di Moskow, dan visa saya pun visa study, Visa mahasiswa, mahasiswa di Saint Petersburg gitu. Iya. Jadi dan ada berbagai, misalnya ada juga yang mengatakan bahwa perlakuan kita dengar banyak sekali korban yang jatuh karena perlakuan majikan yang tidak benar, karena perlakuan owner tempat mereka bekerja yang tidak manusiawi kepada mereka. Ibu punya pengalaman seperti itu sebelumnya, misalnya sebelum ke Rusia, di 3 negara di mana Ibu bekerja ini? Ya, selama ini saya tidak pernah mengalami ya. Puji Tuhan tidak pernah. Puji Tuhan ya. Karena selama ini bos saya juga baik-baik semua. Jadi saya tidak pernah mengalami hal yang seperti kemungkinan ada yang seperti mereka ya, tidak sesuai dengan kontrak. Jadi di kontraknya gajinya sekian, tapi sampai di negara lain sekian. Kira-kira menurut Ibu, banyak orang di Indonesia yang memikirkan bahwa bekerja di luar negeri itu sesuatu yang sangat menyenangkan, itu sesuatu yang sangat excited. Semua orang ingin ke luar negeri. Tetapi apa yang tidak orang-orang di Indonesia ketahui tentang bekerja di luar negeri menurut Ibu? Mungkin yang tidak mereka ketahui, sistem bekerja kita kan beda ya. Kalau di Indonesia kita bekerja 8 jam, kalau di luar kadang kita lebih bekerja 8 jam, istilahnya kayak 10 jam, 11 jam begitu. Jam kerjanya yang berbeda, jam kerja di sini lebih banyak di sini jam kerjanya. Kemudian kehidupannya di sini, Ibu bagaimana? Kehidupan misalnya, maaf Ibu, saya potong. Misalnya sekarang dengan media sosial yang banyak, yang begitu viral ya, kita semua orang punya hak untuk mengupload foto-foto di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan tidak sedikit yang mengupload adalah para pekerja dari Indonesia yang ada di luar negeri. Betul. Selain mahasiswa ya, dengan sendirinya bahwa orang-orang melihat, wah ini kayaknya seru nih kerja di luar negeri. Menurut Ibu, seseru itukah di balik foto-foto keseruan itu, bahwa orang tidak tahu sebenarnya bagaimana orang-orang seperti Ibu Natali dan semua yang lain hidup di sini kan? Ya, istilahnya kita kan bekerja di luar, ada susahnya, ada sukanya, dan ada dukanya juga. Dalam arti kita mengupload foto di media sosial, bukan kita selalu happy, dan karena itu kita menutupi kesedihan kita, kerinduan kita kepada keluarga, dan apapun masalahnya kita di sini, keluarga kita pun tidak mesti harus tahu. Dan kita jangan sampai mereka mengkhawatirkan kita. Jadi kalau kita semua harus curahkan masalah kita, jadi mereka pun kepikiran dan kita pun kepikiran di sini. Dan apapun yang terjadi di sini kita bekerja, kita harus tidak harus memperlihatkan kesedihan kita. Ibu bekerja mensupport anak-anak Ibu sendiri, sebagai Ibu sendirilah yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga saat ini.
Saya bekerja sebagai tulang punggung keluarga dan anak-anak mensupport saya juga. Ya. Menurut Ibu, ada banyak sekali perempuan yang bekerja mensupport keluarga mereka, menghalalkan mencari semua pekerjaan halal yang apapun itu, yang penting halal dan yang penting bisa menghidupi anak-anak, menghidupi keluarga. Menurut Ibu bagaimana dengan pendapat orang-orang tentang tenaga kerja wanita di Indonesia yang ada di luar negeri saat ini? Ada beberapa yang berpendapat positif dan support, tapi ada juga yang berpendapat negatif. Bagaimana Ibu menyikapi pendapat-pendapat negatif itu? Ya, kita semua orang tidak sama ya pendapatnya, karena kita bekerja dalam bidang terapis ini pada umumnya mereka menilai negatif ya. Tapi sekarang kita tergantung kepada pribadi kita masing-masing, cara bekerjanya, profesionalnya, begitu. Ya, betul. Berarti di Indonesia sendiri kan sekarang banyak sekali ibu-ibu yang bekerja tangguh, perempuan tangguh. Menurut Ibu perempuan tangguh itu perempuan yang bagaimana, Bu? Perempuan yang tangguh itu bahwa sesungguhnya perempuan itu sudah adalah bukan lagi makhluk Tuhan yang lemah. Perempuan adalah makhluk Tuhan yang tangguh. Mereka melahirkan anak-anak, mereka membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak, mendidik tunas bangsa. Itu sesuatu ketangguhan yang tidak dimiliki oleh kaum lelaki misalnya. Menurut pendapat Ibu pribadi, perempuan tangguh itu perempuan yang seperti apa? Kalau sebagai diri saya sendiri, kalau perempuan tangguh itu dia mampu berdiri sendiri, menghidupi keluarga sendiri, memompong untuk keluarga ya, menopang untuk keluarga, tidak harus tergantung pada orang lain, tidak harus tergantung kepada orang lain. Menurut saya begitu. Bu Natali, sedikit bercerita tentang bagaimana Ibu bekerja di Voronezh, bagaimana kondisi di sini, Ibu dengan tempat kerjanya, relation dengan bosnya, relation dengan rekan-rekan kerja, relation dengan bagaimana orang-orang Rusianya sendiri, pengalaman Ibu bahasa Rusia dan lain-lain. Ya, pengalaman saya bekerja di Voronezh ada suka ada dukanya juga, dimana kita bernaung di negara orang, dengan orang Rusia, dengan orang negara lain juga. Istilahnya kayak saya sekarang sama Thailand, ada di Thailand. Ya kita komunikasi kita biasa, ya sama bos juga. Jadi bos menerima apa adanya, tidak ada masalah bagi saya. Jadi dalam bekerja pun kita tahu aturan, kita harus mengikuti peraturan apa yang bos kita perintahkan. Jadi kita udah ada prosedurnya. Selama Ibu bekerja sebagai terapis massage, adakah perlakuan klien yang tidak enak? Adakah pengalaman perlakuan klien yang tidak enak, perlakuan? Ya, namanya kita sebagai manusia ya pasti aja ada godaan bekerja begitu dimanapun kita berada. Ya kadang-kadang seorang customer laki-laki kadang-kadang dia sedikit tidak memuji kita gitu, dengan cara ya macam-macam lah ke negatif itu. Sekarang kita tergantung kepada diri kita. Kalau kita memang harus bekerja untuk keluarga ke positif, ya abaikan aja yang abaikan segala godaan itu ya. Bagaimana Ibu menyikapi ketika ada perasaan tidak enak, ketika ada yang kata-kata tidak enak dari klien atau dari bos atau dari segalanya? Bagaimana Ibu menyikapi itu, perasaan Ibu? Bagaimana Ibu mengontrol perasaan Ibu? Kalau selama ini kalau memang bos berkata tidak bagus gitu, ya bagaimana
kita bisa mengendalikan emosi kita, karena kita bukan dengan orang sama-sama orang ASEAN ya, kita sama sifat yang Dengan berbeda, orang asing, karakter berbeda. sifat berbeda. Jadi kita harus mengontrol semua emosi kita. Semarah apapun mereka, kita harus bisa mengontrol diri kita. Dan begitu juga dengan customer. Kalau seandainya dia mungkin kurang keras karena atau bagaimana kita harus memberi dia karena seginilah kekuatan kita sebagai seorang terapis begitu. Baik. Seperti kita semua ketahui bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah disebut sebagai pahlawan divisa. Bagaimana pendapat Ibu? Apakah selama ini bagaimana pahlawan divisa diperlakukan? Hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan Kemenlu, dengan KBRI? Pahlawan devisa itu kami sangat bangga menjadi pahlawan devisa, dan saya orang-orang yang bekerja di luar juga membantu pemerintah, sangat membantu pemerintah dengan adanya pahlawan devisa, dan kami minta kepada pemerintah tolong juga perhatikan kami yang ada di luar. Ya, kemungkinan ada bos yang tidak senonoh, ada bos yang kelakuan tidak baik, tolong kami diperhatikan. Kami hanya minta begitu aja kepada pemerintah, dilindungi hak-haknya, kami yang berada di luar. Iya, betul sekali. Ibu Natali, sebagai pahlawan devisa, banyak yang tidak tahu nasib para TKI, dalam hal ini nasib tenaga kerja wanita di luar negeri setelah kontraknya selesai atau setelah pensiun. Bagaimana Ibu nanti kembali ke Bali dan bagaimana apa selanjutnya yang akan dilakukan? Ya, kalau kita udah habis kontrak, kita bisa continue nambah kontrak lagi, atau bisa kita kembali ke Indonesia dengan buka usaha kecil-kecilan, dengan buka usaha kecil-kecilan, apa saja yang halal yang bisa mendatangkan uang untuk menghidupi keluarga. Berapa usia maksimal TKW? Kalau kita di terapis tidak 45 ya, 45 usia maksimal sekali. Tapi kalau ke negara lain ya sekitar 36-40-an lah. Tapi kalau di Rusia 45-50, semasa tenaga kita masih kuat dan dibutuhkan, kita bisa. Jadi tidak mengharuskan berapa usia pastinya untuk pensiun. Tapi setiap negara itu beda-beda ya. Iya, beda-beda. Dan setiap profesi juga beda-beda usianya ya berarti. Benar. Iya, untuk sekali. Kemudian selain massage terapis, TKW di Rusia, di tenaga kerja wanita ataupun tenaga kerja Indonesia lainnya di Rusia, mayoritasnya bekerja sebagai apa lagi selain terapis? Yang Ibu tahu, ada yang bekerja di mana lagi selain terapis? Saya kurang tahu ya, karena saya tidak pernah hanya saya tahu sebagai terapis gitu. Yang kebanyakan sebagai terapis ya. Ya mungkin di ada di hotel, sama-sama. Spun Krasok itu kan banyak yang sebagai terapis juga. Yang sebagai terapis. Pesan Ibu kepada perempuan Indonesia yang saat ini juga sedang berjuang sebagai pahlawan-pahlawan divisa sama seperti Ibu. Kira-kira Ibu pesannya seperti apa? Ya, menjadilah wanita yang tangguh di negara orang, supaya kita kembali ke Indonesia mengharumkan saat kita sebagai seorang terapis, bahwa kita bekerja di luar sebagai wanita tangguh, dan nama kita di Indonesia menjadi mengharumkan nama Indonesia. Mengharumkan nama Iya, itu aja. Baik, Ibu sudah lama meninggalkan keluarga
setiap berapa tahun Ibu pulang ke Indonesia? Setiap setahun sekali. Setahun sekali Ibu pulang ke Indonesia, dan itu pun tidak cukup pastinya ya. Tidak cukup pastinya. Bagaimana seorang ibu meninggalkan anak-anak? Karena Ya, betul. betul sekali. Kira-kira Ibu punya pesan apa untuk anak-anak? Bisa lihat ke kamera. Pesan Bunda ke anak-anak, ini Bunda perjuangkan, bekerja demi kalian dan masa depan kalian, supaya nantinya kelak kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, perempuan yang selalu dikategorikan sebagai makhluk yang lemah, sesungguhnya adalah makhluk yang paling tangguh. Ibu Natali adalah satu contoh dari sekian banyak perempuan di dunia ini. Bukan hanya perempuan di Indonesia, tetapi setiap perempuan di dunia yang berjuang demi untuk menghidupkan anak-anak mereka, yang berjuang demi untuk menjadi tulang punggung keluarga, yang berjuang demi untuk mendapatkan pengakuan di dalam kehidupan sosial saat ini. Dan karena itu dunia harus mensupport setiap emansipasi wanita, setiap gerakan feminisme, bahwa perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki, bahwa perempuan punya hak yang sama untuk memimpin negara, untuk memimpin suatu organisasi, bahwa perempuan adalah makhluk Tuhan yang paling tangguh. Teks sore edisi Wonder Woman bersama saya Teofili Talakua dan Ibu Natali. Terima kasih Ibu. Sama-sama. We cannot ask whether to be born a woman or a man, but I can tell you that being born a woman has been the greatest gift and the greatest blessing that God has ever given to me. It's not by choice, but rather it is a blessing that every woman should receive, that they were born a woman. I'm a woman and I'm proud. Bukan karena aku cantik. I'm a woman and I'm proud. Bukan karena kekuatan fisikku. I'm a woman and I'm proud. Bukan karena aku kaya. I'm a woman and I'm proud of. Bukan! I'm a woman and I'm proud. Bukan karena aku pintar. Tapi wanita hebat adalah wanita yang mampu terus berdiri menyelesaikan masalahnya. Wanita hebat melukis kekuatan melalui sebuah proses kehidupan. Mampu berdoa dan percaya kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan. Menjadi wanita itu sendiri memiliki kenikmatan tersendiri. Tapi janganlah kita lupa bahwa menjadi wanita tidak akan pernah jauh dari rintangan, tantangan, dan cobaan. Dan itulah yang membuat kami, ciptaan Tuhan, yang banyak sekali dipandang rendah, dipandang sebelah mata di banyak tempat di seluruh dunia, untuk diri semakin kuat dan semakin memuliakan martabat kami sebagai wanita. And I would never ask for anything better than to be born a woman. I am a woman and I'm proud.